Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Wah, alhamdulillah ya kalau sehat semua. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, maka alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nova untuk dipimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nova yang sudah memimpin doanya. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi dapat membawa keberkahan dan juga kebermanfaatan serta kelancaran pada pembelajaran hari ini. Anak-anak, Ibu ingatkan kembali, bagi yang belum melakukan presensi, silakan untuk presensi terlebih dahulu pada Google Form yang Ibu berikan tadi di grup WA. Karena bagi siapapun yang mengikuti kelas hari ini tapi tidak melakukan presensi, maka tetap tidak dianggap masuk. Jadi pastikan bahwa kalian sudah presensi semua ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, selama pembelajaran berlangsung, ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi. Yang pertama, setiap siswa diwajibkan untuk on kamera. Yang kedua, bagi siswa yang mampu menjawab pertanyaan dari Bu Guru, maka Ibu akan berikan poin 30 sebagai nilai partisipasi keaktifan. Kemudian yang ketiga, bagi siswa yang bertanya, maka akan Ibu beri poin 20 sebagai nilai partisipasi keaktifan. Oke anak-anak, gimana nih? Apakah masih semangat untuk belajar siang hari ini? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Nah, Semangat, gitu dong. Jadi, meskipun siang-siang begini, kalian harus selalu semangat ketika hendak belajar. Kenapa? Agar ilmu yang kita pelajari dapat terserap dengan baik dalam ingatan kita. Oke, untuk pertemuan hari ini, kita akan fokus belajar mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Tapi sebelum fokus ke topik pembelajaran utama, Ibu akan sedikit flashback dulu nih. Coba, adakah yang masih ingat pertemuan minggu kemarin kita belajar tentang apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Jadi di pertemuan sebelumnya, kita membahas pengertian laporan keuangan serta pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Ya, benar sekali Jayanti. Nah, coba Jayanti jelaskan kepada Ibu, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Jadi menurut saya, laporan keuangan itu adalah output hasil dari siklus akuntansi yang berisi informasi keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Ya, jawaban yang tepat Jayanti. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya dan siapapun boleh menjawab. Tadi Jayanti sudah mengatakan bahwa laporan keuangan itu digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, pertanyaannya adalah, pihak yang membutuhkan laporan keuangan itu siapa saja? Coba sebutkan. Saya izin menjawab, Bu. Pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan contohnya adalah manajer, karyawan, investor, dan kreditor, Bu. Ya, benar sekali Ulfatin. Terima kasih atas jawabannya. Yang lain, apakah ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Selain yang disebutkan Fatin tadi, pihak yang membutuhkan laporan keuangan terdiri dari pemerintah, masyarakat, lembaga keuangan, dan otoritas pajak, Bu. Ya, terima kasih Okta atas jawabannya. Wah, pintar-pintar sekali ya kelas ini. Nah, anak-anak, tadi kita sudah sedikit mengulas kembali pertemuan minggu lalu. Seperti yang Ibu katakan tadi, hari ini kita akan fokus belajar mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Oke, sebelum Ibu share screen dan menjelaskan materinya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang harus dikumpulkan hari ini. Tugasnya adalah membuat mind map dari penjelasan materi yang kita pelajari hari ini.
Oleh karena itu, Ibu harap kalian dapat memperhatikan pembelajaran ini dengan sebaik mungkin supaya kalian bisa mengerjakan tugas untuk membuat mind map yang Ibu perintahkan tadi. Begitu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan share screen. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke anak-anak, jadi ya menurut PSAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, jenis-jenis ataupun komponen dari laporan keuangan itu terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan, kemudian yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Mulai dari yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini biasa juga disebut dengan neraca atau balance sheet. Nah, laporan posisi keuangan itu apa sih? Laporan posisi keuangan yakni merupakan laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi tertentu yang mana nantinya mencakup keadaan aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Begitu ya. Jadi laporan posisi keuangan ini sangat penting adanya karena sebagian besar pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan itu pasti meliriknya adalah laporan posisi keuangan terlebih dahulu. Begitu. Nah, kemarin kita juga sudah belajar ya mengenai masing-masing akun yang terdapat dalam kelompok aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Nah, akun yang terdapat di kelompok aset itu apa aja? Contohnya adalah kas, piutang, perlengkapan, persediaan, aset tetap, baik itu investasi, kemudian tanah, bangunan, kendaraan, maupun aktiva tetap tidak berwujud lainnya. Selanjutnya yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu apa? Nah, laporan laba rugi ini merupakan laporan keuangan perusahaan yang dibuat untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Artinya, dengan laporan laba rugi ini, perusahaan dapat mengetahui sebenarnya dalam keberjalanannya satu periode ini, perusahaan mengalami untung atau rugi sih. Kalau untung nominalnya berapa dan kalau rugi nominalnya berapa. Seperti itu konsepnya ya. Perlu dipahami. Nah, nanti untuk membuat laporan laba rugi itu yang dibutuhkan adalah akun nominal. Seperti yang Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, akun nominal itu terdiri dari pendapatan dan beban. Maka untuk menghitung laba atau rugi sebuah perusahaan, yaitu dengan cara menjumlahkan total pendapatan yang ada, kemudian dikurangi dengan beban-beban yang sudah dikeluarkan. Selanjutnya untuk laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu apa sih? Laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan yang menggambarkan perubahan kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan. Nah, tujuan dari laporan ini nantinya kita bisa mengetahui ikhtisar aktivitas investasi dan dana yang dihasilkan dalam satu periode akuntansi. Jadi ilustrasinya begini, dalam suatu usaha pastinya kan memiliki modal. Nah, setelah memiliki modal, maka perusahaan tersebut akan menjalankan aktivitas bisnisnya, yang mana aktivitas bisnisnya nanti akan menghasilkan laba. Dari kedua komponen tersebut, untuk mengetahui modal akhirnya, maka kita harus menjumlahkan modal awal, kemudian kita tambahkan dengan laba yang dihasilkan, dan nanti dikurangkan dengan prive atau pengambilan uang untuk keperluan pribadi, seperti itu konsepnya. Nah, untuk yang keempat ini ada laporan arus kas. Mungkin tidak asing lagi ya bagi kalian, yang namanya arus kas itu ya pasti adalah mutasi atau keluar masuknya kas suatu perusahaan. Nah, dalam bahasa bakunya, maka laporan arus kas ini
didefinisikan sebagai laporan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode akuntansi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah dengan laporan arus kas kita bisa tahu sebenarnya kas yang digunakan oleh perusahaan itu untuk apa saja, kemudian kas yang diterima oleh perusahaan itu dari aktivitas apa saja, begitu. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini juga penting karena dengan CALK atau catatan atas laporan keuangan ini, maka perusahaan dapat mengetahui informasi tambahan yang dapat membantu menjelaskan bagaimana perusahaan itu bisa memiliki angka-angka sekian pada laporan keuangannya. Jadi CALK ini merupakan uraian dari laporan-laporan keuangan sebelumnya yang tadi sudah kita bahas, yaitu ada laporan laba rugi, arus kas, posisi keuangan, dan juga perubahan ekuitas. Oke anak-anak, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan Yanti. Baik, Bu. Ibu tadi kan sudah menjelaskan bahwasannya laporan arus kas itu terdiri dari metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, kelemahan dan kelebihan dari masing-masing metode tersebut apa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke Yanti, pertanyaan yang cukup menarik ya ini. Jadi begini Yanti, yang pertama kita akan bahas metode langsung dulu ya. Pada metode langsung, kelebihannya itu adalah proses pengerjaannya yang cenderung lebih cepat. Sedangkan kelemahannya adalah penyusunannya yang tidak melibatkan perhitungan akun-akun tertentu secara detail, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan itu lebih besar. Nah, sedangkan untuk metode tidak langsung, itu kebalikannya dari metode langsung. Metode tidak langsung itu digunakan dalam penyusunan arus kas yang cenderung memakan waktu lebih lama. Namun perhitungannya yang detail menyebabkan kemungkinan resiko terjadinya kesalahan perhitungan menjadi lebih kecil. Begitu Yanti, apakah sekarang sudah paham? Sudah paham, Bu. Yang lain apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Nova. Apakah terdapat perbedaan mengenai penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur ya, Bu? Ya, Nova, pertanyaannya bagus. Jadi begini, Nova. Masing-masing jenis perusahaan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga laporan keuangannya pun juga berbeda-beda. Namun, perbedaannya ini tidaklah besar dan signifikan. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita hanya fokus pada konsep dari masing-masing laporan keuangan itu secara umum. Untuk lebih detailnya mengenai perbedaan dari ketiga jenis tersebut, maka akan dibahas lebih lanjut pada mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Jadi untuk pertemuan hari ini kita hanya fokus pada konsep secara umum dari masing-masing jenis laporan keuangan. Seperti itu, Nova. Baik, Bu. Terima kasih. Sekarang saya paham. Oke, anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, oke. Kalau begitu, sekarang giliran Ibu yang bertanya. Coba Okta jelaskan kegunaan dari laporan laba rugi. Menurut saya, laporan laba rugi digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dari segi keuangan atau finansial pada periode tertentu. Nah, dengan laporan laba rugi, maka dapat diketahui berapakah keuntungan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan. Ya, benar sekali, Okta. Yang lain ada yang mau menambahkan jawaban dari Okta? Saya, Bu, izin menambahkan, laporan laba rugi dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan pada periode selanjutnya. Selain itu, laporan laba rugi juga dapat memberikan informasi mengenai urusan perpajakan.
Ya, terima kasih Ulfatin. Benar sekali ya jawaban dari kedua teman kalian tadi. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan sedikit mengulas kembali materi apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama, laporan keuangan menurut standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Masing-masing dari laporan keuangan tersebut memiliki kegunaan dan formatnya. Jadi, dengan banyaknya kegunaan masing-masing laporan keuangan tadi, maka kalian sebagai calon akuntan harus dapat menguasai konsep dan bagaimana penyusunan masing-masing laporan keuangan dengan baik. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Adapun tugas mind map seperti yang tadi Ibu katakan, harus dikumpulkan hari ini dengan format PDF melalui email Ibu. Batas pengumpulan tugasnya adalah nanti malam, yakni pukul 23 lebih 59 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan seputar tugas ataupun materi hari ini? Tidak ada, Bu. Ya ada, Tidak ada, Bu. Baik, kalau begitu marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan dengan topik materi mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.